Gerak-gerak, mari kita lanjutkan membahas tentang pengaruh Tai Chi ini pada seni memimpin ini ya. Dan kali ini yang kita bahas adalah tulisan saya di majalah Manager Scope ya. Dan temanya adalah ilmu seni memimpin yang mengatasi comfort zone ya. Ya, ini penting ini dalam zaman sekarang ini. Ya, dah. Nah, saya turunkan tulisan ini untuk dibahas karena saya khawatir negara kita dengan sistem pemilu yang begini jelimet itu bisa menghasilkan nol, bahkan negatif. Ya, karena kita nggak menemukan pemimpin itu yang bisa dia sepakati bersama. Ya. Nah, saya ingin menyorot dua tokoh atau orang-orang yang vokal mewakili cara pandang tertentu. Yang pertama adalah Rocky Gerung yang konsepnya ya bagus tapi diakhiri dengan memaki-maki itu. Ya, tokoh yang dia anggap menurut dia nggak cocok dengan harapan dia, tak? Sedangkan tokoh itu adalah presiden ke-7 yang awalnya berangkat dari menjadi wali kota di Solo, kemudian terpilih menjadi gubernur DKI, dan lalu akhirnya menjadi presiden, no? Dan 2 periode lagi. Nah, yang mengapa saya apa mempunyai tanggung jawab moral atau untuk mengangkat topik ini, karena kedua orang ini adalah kontributor dari buku The Dancing Leader yang diterbitkan Kompas pada 2011. Ya, toh? Nah, Jokowi berangkat dari tukang kayu, usaha bidang mebel yang masuk ke jabatan pejabat publik, yaitu wali kota. Ya. Nah, kalau saya pelajarin tulisan Pak Jokowi di dalam buku ini, saya mengambil kesimpulan bahwa dia adalah orang yang menempuh jalan pemimpin yang bijaksana adalah hening, mengalir, dan bertindak. Nah, sedangkan Rocky Gerung yang saya kenal sejak dari Universitas Indonesia Fakultas Filsafat, karena saya sering berkunjung ke sana dan diskusi rame-rame di ruang tempat berkumpulnya para dosen, dan saya lalu melihat dia, ini orang berbakat ini. Dan karena itu, ketika saya ajak menulis di buku ini yang diterbitkan oleh Kompas, diberi buku Kompas, saya letakkan di bagian tulisan pertama itu, yaitu urutan yang pertama. Ya, ya, entah gimana saya punya firasat aja.
Kenapa dia yang saya ambil tuh? Intuisi aja lah. Sebab kalau harus dipilih secara jelimet ya isinya bisa apa penulisnya bisa 45 orang total gitu. Nah, lalu ya susah. Ya dah. Nah, orang ini berangkat dari kemampuan mengolah pikir itu. Ya. Nah, karena itu dalam era informasi ini, media sosial, ya semua orang boleh menjadi pemancar tuh, menjadi apa mengungkapkan pikiran yang apa saja kan. Dan ada orang yang bilang apa boleh atau bisa melarang, ya boleh melarang, tapi nampaknya itu nggak mudah karena kalau saya pelajarin dia menggunakan pendekatan yang saya serang itu, yang saya kritik itu adalah apa kedudukan dia, jabatan dia sebagai presiden, bukan orangnya, ya toh. Jadi saya mengkritik apa pemikirannya, tapi berikutnya apa ditambah dengan dicaci maki dan menggunakan banyak kata-kata yang terlalu vulgar, ya toh. Nah, ya lalu pemerintah apa meskipun dilaporkan sana sini, ya toh, tapi ya selalu gagal. Karena kalau dilarang, lalu dijadikan alasan untuk bersuara kencang-kencang lagi, lebih kencang lagi volumenya. Sehingga kebingungan. Ditambah kita harus memperhatikan image di dunia bahwa demokrasi dengan segala kelemahannya masih diagung-agungkan sebagai ide yang kalau you mau maju, ya you harus gunakan demokrasi. Sehingga semua orang intelektual ya bingung mau apa bagaimana harus mengkritik orang yang begini pemikirannya bagus tapi penyampaiannya terasa wah nggak apa bukan hanya oleh kearifan atau budaya Timur tapi juga oleh apa eh, dunia pun juga kalau sampai mengumpat dengan bajingan kata-kata yang itu seperti itu ya menurut saya harus diingatkan Pak ya kan? Nah saya angkat ini karena yang kita tema ini ya di atas ini karena memang pada akhirnya yang kita hadapi itu adalah manusia itu apa tidak tahan untuk menderita dan karena itu ingin memperbaiki nasibnya dan itu sah tapi juga manusia itu setelah hidupnya nyaman lalu tidak tahan juga mempertahankan semangatnya apa ketika masuk di dalam comfort zone itu ya gaya hidupnya mulai berubah ya dan itu sudah dijelaskan oleh seorang raja bernama Raja Riau yang hidup 2000 tahun
sebelum sebelum Konfusius lahir itu. Karena dia apa eh, kurang lebih memerintah pada tahun 2250. Ya, sekitar segitulah. Dan apa eh, orang itu bernama Raja Yao. Nah, tulisannya dia itu ada di dalam buku ini. Ya, toh. Saya selipkan, Anda boleh periksa dah. Ya, toh. Saya juga sudah pernah unggah di YouTube saya ya. Nanti saya selipkan dah untuk memperjelas ini toh. Nah, dia berpendapat begini bahwa setelah orang itu apa Raja Yao itu untuk memberi makan rakyatnya sudah tahu bahwa bukan dengan etatisme semua disediakan negara yang apa menyediakan semua sebagai ransom ya rakyat disuruh bekerja dan setor ke lembaga negara atau kerajaan dan lalu raja membagi-bagi. Tapi Raja Yao sudah berpikir privatisme itu. Nah, lalu rakyat diajar untuk menanam benih itu. Supaya kalau benihnya ada, rakyat bisa menanamnya sendiri untuk makan apa memenuhi kebutuhannya sendiri. Nah, itu sukses itu. Tapi baru muncul itu masalah. Ternyata setelah dia itu perutnya kenyang dan tubuhnya diselimutin oleh atau dilindungi oleh pakaian hangat ya lalu jiwa hewannya muncul itu yaitu apa yaitu kalau harimau ular begitu dahsyat mengejar mangsanya disebut predator tapi setelah dia kenyang lalu dia malas itu harimau yang mengejar kijang itu dia diam aja dikencingin juga kepalanya diinjak kepalanya sama kijang yang lain dia diam-diam aja hanya mengelas-ngelas saja sama juga dengan ular kan nah lalu Raja Yao itu mengatakan bagaimana kalau begini mau diapain tak tambahin kesejahteraan sebagai insentif ya malahan semakin malas lagi sifat binatangnya semakin terus lagi nambah lagi tak kasih sanksi dia juga ah sanksi ya gue nggak peduli lah sanksi gue nggak takut lah yang penting gue mau tidur menikmati ya hasil yang apa yang saya buru itu tuh nah akhirnya memang Raja Yao mengatakan diperlukan budi pekerti itu ya. Jadi manusia hidup ini harus setelah perutnya kenyang dan tubuhnya hangat ya harus belajar budi pekerti itu. Nah, fakta ini menunjukkan bahwa apa itu eh, ternyata bahwa budi pekerti yang diajarkan oleh Konfusius itu ternyata hanya melanjutkan, memperdalam dan memperluas apa yang diajarkan oleh Raja Yao itu. Itu kira-kira hidupnya ya karena dia hidup 1750 tahun lah
sebelum sebelum Konfusius lahir. Karena itu Konfusius mengatakan ketika ditanya guru, lalu ajaran apa yang mau engkau ajarkan itu? Konfusius dengan jujur mengatakan, ah, saya terus terang aja tidak ada yang baru. Saya hanya menemukan yang lama dan melanjutkan saja itu. Ya. Nah, inilah yang menurut saya poin penting. Ya, silahkan Anda membaca artikel ini lebih mendalam lagi ya. Anda baca sendiri karena saya hanya baca secara apa, Anda hanya penuh. Anda mendengarkan secara penuh aja juga agak kena. Tuh. Nah, yang wali kota ini menggerakkan dengan problem base itu. Ketika dia ketemu dengan 989 pedagang kaki lima, ya, yang lokasinya kumuh, mau dipindahkan ke tempat yang apa lebih bagus, toh? Nah, mereka semua nolak. Tuh. Tapi dengan negosiasi yang sampai 54 kali diajak makan, akhirnya malahan mereka mau pindah dengan sukarela bahkan dirayakan dalam bentuk kirap itu, kirap budaya itu. Ya, ini cara kontributor dalam buku apa ini yang bernama Joko Widodo. Rocky Gerung sekarang malah menempuh jalan yang berbeda. Dia memaki-maki orang yang bertanggung jawab dianggap dia adalah presidennya. Habis-habisan dan berlindung dalam pembenaran bahwa yang saya kritik ini jabatannya bukan orangnya. Nah, tapi saya ajak Anda membaca ini untuk menyimak, ya toh, supaya duduk masalahnya itu sebenarnya ada di sini, ya. Lalu kita lanjutkan intisarinya begini, saya nggak boleh baca panjang-panjang karena nanti saya hanya punya budget 10 menit, ya toh. Nah, di sini ada suatu alasan mengapa eh, yang satu menempuh jalan 54 kali ngajak makan itu. Hubungan pemimpin dengan rakyat adalah seperti angin dan rumput. Kemana angin bertiup, ke situlah rumput akan rebah. Nah ini yang persis yang diajarkan oleh Konfusius tuh. Ya toh. Jadi pemimpin itu sama rakyatnya itu dijadikan panutan kemana rakyatnya itu, kemana pemimpinnya itu pergi, ke situlah rakyat akan ngikutin itu. Nah ini tuh udah bagus nih. Jadi karena itu ajaran Konfusius dalam buku kitab The Great Learning by Heart itu mengatakan karena itu dari raja sampai rakyat jelata harus terus belajar sampai apa? Sampai seumur hidup gitu. Ya tak? Nggak bisa hanya sampai PhD 2, 3, 4 sak meter semeter pun gelar PhD itu kalau dia mulai berhenti seperti Anda lihat di kaset saya yang lain bahwa Anda bisa anjlok itu dari orang besar menjadi anjing itu dan dari Tuhan menjadi hantu itu gitu.
Nah, karena itu Tai Chi mengajarkan jalan cerdas menuju sehat itu. Ya, silakan baca sendiri ya. Ya, saya scroll down pelan. Ya, Anda ada kesempatan untuk mencerna itu. Kalau ditelan aja juga nggak ada gunanya, toh. Nah, itu apa yang telah dilakukan oleh Musashi itu melihat dialog peradaban yang terjadi di masa lalu itu seperti itu. Ya, toh. Nah, ilmu manajemen barat oleh samurai yang bernama Miyamoto Musashi dielaborasi menjadi Kaizen melalui semangat kerja, 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 dan belusuan. Sehingga si tukang kayu itu ya, melakukan jalan memperbaiki dunia harus dilakukan dari diri sendiri. Seperti dikatakan dalam The Great Learning apa Taihak itu, Tashe itu bahasa Mandarinnya. Great itu Taihak, Tai besar, Learning, Tashe itu belajar besar. Jadi ilmu Konfusius itu bukan ada dibagi dua. Satu yang ilmu Konfusius untuk anak-anak masih kelas pendidikan dasar dan Konfusius yang untuk orang terpelajar itu. Tasya itu. Yaitu nama Tasya itu sudah menjadi generik untuk menembus menjadi nama universitas itu. Yaitu apa Tasya, 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 Tasya itu universitas itu. Yaitu. Nah, orang yang sudah melewati pendidikan Tasya ini harus menjadi orang yang menghidupi yang lain. Jadi ilmu pengetahuan itu untuk menghidupi orang lain, bukan untuk menguasai orang yang kecil, bukan untuk menjadi the fittest yang merubah semua undang-undang menjadi untuk kepentingan dia, law of the ruler, bukan rule of law lagi. Gitu. Sehingga semua itu dirubah undang-undang sehingga dia secara legal bisa merampas kehidupan dari orang-orang yang kecil. Kan? Nah, inilah pentingnya itu. Jadi yang disebut comfort zone itu menjadi penting itu. Ya, ini makanya saya mengambil judul tulisan ini adalah sini ya. Nah, ini tuh ilmu seni memimpin yang mengatasi comfort zone itu ya. Saya rasa untuk pengantar membahas buku ini ya kita akhirin di sini dulu. Nanti kita lanjutkan dalam edisi berikutnya toh. Karena ini Anda bayangkan bukunya itu hampir 1.000 halaman dan ditulis oleh 45 pakar lintas disipliner, lintas agama, ya suku apa segala ada di sini. Dan apakah apa dan itu lalu akan dikembangkan menjadi ilmu tentang Bhinneka Tunggal Ika untuk dunia. Seperti yang diharapkan oleh Sekjen PBB Antonius Gutierrez itu. Ya, oke, kita akhirin di sini dulu pertemuan kita ya. Dan Anda yang mau memberikan apa pandangan ya silahkan aja. Akan bila apa dia apa minta
Kalau bagus dan minta dimuat, ya saya akan muat di dalam sayapnya YouTube. Sehingga YouTube ini menjadi ilmu yang merupakan an open-ended dialogue of civilization, ya. Karena untuk merasakan rasa duren aja nggak bisa diambil dari literatur. Yang intinya kan jari nih. Gitu. Sedangkan orang yang kita ajak makan duren, yang juga ahli duren, penggemar duren, akhirnya sampai kepada sepakat untuk tidak sepakat. Dan kalau sepakat untuk tidak sepakat, ya akhirnya kan bukan harus diperlukan dialog kan, bukan saling memaki kan, ya. Nah, dengan motivasi ini saya mencoba menguraikan buku ini. Buku ini cetakan pertama yang jumlahnya 5.000 itu. Ya toh. Karena tanggung udah tebel gini, kalau dicetak 1.000 2.000 ya mahal. Akhirnya supaya break even point yang tercapai ya nih, kalau bisa 5.000. Dan itu sekarang sudah habis itu. Kalau Anda datang ke penerbitnya, PP Kompas, ya Anda disilahkan memesan print on demand itu. You mau minta cetak 1 biji pun dilayani. Tapi harganya ya terus berlipat-lipat toh. Inilah model zaman sekarang ini. Ya. Dan tentu saya mengatakan bahwa kalau saya cetak ulang juga harganya menjadi semakin mahal. Lalu bertanya, yang mau baca siapa? Anak muda saya zaman sekarang kan sudah, udah gadget aja lah. Ya, pusing. Ya, oke, kita jumpa lagi dari pertemuan berikutnya ya.